Di sebuah kafe mewah di Jakarta, satu gelas kopi dan beberapa menit rekaman CCTV mengubah dua sahabat menjadi pusat drama hukum terbesar di Indonesia. Mereka adalah Jessica Kumala Wongso yang diduga sebagai pelaku dan almarhumah Wayan Mirna Salihin yang merupakan korban. Kronologi awal mula kasus ini berawal pada akhir tahun 2015. Jessica Kumala Wongso yang tinggal dan bekerja di Australia pulang ke Indonesia. Jessica yang memang sudah bersahabat dengan Mirna sejak lama akhirnya menghubungi Mirna pada tanggal 5 Desember 2015 untuk mengajaknya bertemu dengan niat bersilaturahmi dan melepas rindu terhadap sahabatnya itu. Setelah disepakati, pertemuan tersebut pun akhirnya terjadi pada 6 Januari 2016 antara Jessica, Mirna, dan Hani Bunjuwita selaku sahabat lain dari Mirna di kafe mewah yang bernama Olivier yang terletak di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Jessica sampai lebih awal dan kemudian memesan satu gelas es kopi Vietnam untuk Mirna, serta 2 gelas koktail dan duduk di meja nomor 54. Singkat cerita, pada pukul 4 sore, Mirna dan Hani pun akhirnya tiba di Cafe Olivier. Setelah bertegur sapa dan melepas rindu dengan Jessica, Mirna pun akhirnya mencoba untuk meminum es kopi Vietnam yang sudah dipesan oleh Jessica. Namun, menurut Mirna, es kopi Vietnam yang ia minum rasanya aneh dan tidak seperti biasanya. Mirna juga sempat mengkibas-kibaskan mulutnya yang terasa panas setelah meminum es kopi tersebut. Kemudian tidak lama dari itu, entah apa yang terjadi, tubuh Mirna mendadak mengalami kejang-kejang dan akhirnya pingsan dengan kondisi bibir yang terlihat seperti mengeluarkan buih. Mirna kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, namun dinyatakan tidak selamat di hari yang sama. Ayah Mirna yang bernama Edi Darmawan Salihin bergegas melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena ia menilai anaknya tewas dengan cara yang tidak wajar. Setelah melapor, anehnya Edi tidak langsung mengizinkan polisi mengautopsi jenazah Mirna. Hingga akhirnya setelah 3 hari kemudian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti, mencoba untuk bernegosiasi dengan Edi agar mengizinkan anaknya untuk diautopsi. Dengan alasan jika tidak diautopsi, kematian Mirna yang dianggap tidak wajar tidak akan bisa terungkap. Edi pun akhirnya mengizinkan autopsi tersebut. Namun lagi-lagi dengan anehnya, Mirna tidak benar-benar diautopsi, melainkan hanya diambil sampel dari bagian tubuhnya saja untuk diteliti. Kemudian pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dikebumikan di Gunung Gadung, Bogor. Dan kemudian hasil pemeriksaan sampel menemukan zat racun di dalam tubuh Mirna yang membuat lambungnya korosif sehingga tewas dalam hitungan menit setelah menelan es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan bahwa adanya racun sianida pada kopi yang diminum oleh Mirna. Penyelidikan kemudian mengarah pada Jessica karena rekaman CCTV menunjukkan bahwa Jessica sempat menata tas belanjaannya di atas meja kafe dan menutupi minuman yang sudah ia pesan, termasuk es kopi Vietnam yang diminum Mirna. Jessica diduga melakukan hal tersebut untuk memasukkan racun sianida ke kopi yang akan diminum Mirna. Karena bukti rekaman CCTV tersebut terasa cukup, akhirnya Jessica ditahan dengan alasan rencana pembunuhan. Memecahkan kasus ini menunjukkan tantangan dalam proses hukum yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pembuktian, penanganan, bukti, dan interpretasi hukum. Dalam kasus ini banyak saksi dan bukti yang dikumpulkan, tetapi penanganan bukti yang tidak adil dan tidak ada saksi langsung yang melihat Jessica menaruh racun sianida ke kopi menimbulkan kebingungan dan juga kontroversi. Penetapan tersangka terhadap Jessica sempat mendapatkan perlawanan. Jessica melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo Sukinto mengajukan pra-peradilan. Terdapat 21 permohonan yang diajukan Jessica dalam sidang pra-peradilan perdananya, di mana hal yang paling disorot adalah terkait mekanisme penggeledahan, penahanan, pencekalan yang dilakukan polisi terhadap Jessica. Pada 1 Maret 2016, Hakim Tunggal PN Pusat 1, Iwayan Merta, memutuskan untuk menolak secara keseluruhan pra-peradilan yang dimohonkan oleh Jessica. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh pihak Jessica tidak jelas. Hakim juga menilai seluruh proses penyidikan hingga penahanan yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan prosedur. Singkat cerita, pada 15 Juni 2016, untuk pertama kalinya Jessica duduk di kursi pengadilan. Salah satu perdebatan menarik dalam proses persidangan adalah mengenai kadar racun dalam tubuh yang menyebabkan kematian Mirna. Untuk membantah semua bukti dari pihak jaksa,
Otto Hasibuan yang ditunjuk sebagai ketua tim Jessica kala itu sampai menghadirkan 2 ahli dari Australia, yaitu ahli toksikologi forensik Michael Robertson dan ahli patologi forensik Richard Byron Collins. Hingga setelah menjalani 32 kali persidangan, Jessica akhirnya divonis 20 tahun penjara. Putusan ini sejalan dengan tuntutan jaksa. Majelis menyebutkan hal-hal yang memberatkan Jessica, yakni akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal. Perbuatan Jessica adalah keji dan sadis karena dilakukan kepada teman sendiri. Terdakwa tidak pernah menyesal dan tidak mengakui perbuatan sendiri. Sementara hal yang meringankan Jessica adalah Jessica masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya di masa mendatang. Dalam membacakan pertimbangan, majelis menyatakan bahwa 3 bukti yang ada diatur di dalam KUHP adalah sah. Bukti CCTV yang selama ini dipersoalkan oleh tim penasihat hukum dibantah oleh majelis. Hakim menilai CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah selama berkesesuaian dengan keterangan saksi dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Apalagi penggunaan CCTV untuk mengungkapkan suatu tindak pidana sudah sering dilakukan oleh para penegak hukum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hal yang paling menjadi sorotan dari tim kuasa hukum Jessica adalah kapan Jessica memasukkan racun itu ke dalam es kopi Vietnam yang akhirnya diminum korban. Bagi majelis, kapan tepatnya racun sianida tersebut dimasukkan sesungguhnya Jessica pasti mengetahui. Tetapi saat melihat aktivitas Jessica di dalam CCTV, menurut majelis adalah tak lama setelah Jessica meletakkan paper bag di meja. Majelis menilai beberapa tindakan Jessica tak lazim. Pembayaran bil yang dilakukan di awal, misalnya, dianggap majelis hukum bertujuan agar Jessica bisa meninggalkan lokasi dengan cepat. Majelis menyayangkan isi pledoi pidana Jessica yang justru menimpahkan kesalahan kepada Arif dan Hani yang memutuskan membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo dengan mobil pribadi. Ahli patologi forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Dr. Jaja Surya Atmaja adalah sosok yang pertama kali memeriksa jenazah Mirna. Dia melihat wajah jenazah Mirna membiru, sedangkan orang yang meninggal akibat sianida pasti memerah. Selain itu, sang dokter mengaku tidak menemukan kadar sianida dalam lambung Mirna selama memeriksa jenazah 70 menit di awal kematian. Namun, saksi ahli toksikologi yang dihadirkan pihak ayah Mirna mengatakan ada 0,2 mg sianida per liter darah yang ditemukan dalam lambung jenazah setelah 3 hari meninggal dunia atau setelah mayat diautopsi lagi. Sementara sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya mencapai 50-176 mg. Beda antara penemuan sianida dengan kadar sianida mematikan pun sangat jauh. Apalagi sianida ditemukan setelah 3 hari kematian. Dalam persidangan awal, jaksa menuduh Jessica meracuni Mirna dengan sianida dalam kadar tinggi, yakni 5 mg yang dicampurkan dalam es kopi Vietnam. Kejanggalan lain adalah fakta jenazah Mirna tidak pernah diautopsi, seperti diungkapkan oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Dr. Slamet Purnomo. Dalam persidangan, Slamet mengungkapkan pihaknya memang tidak melakukan autopsi pada Mirna. Slamet mengatakan salah satu alasan jenazah Mirna tak diautopsi karena permintaan penyidik polisi dan keluarga korban. Ketika itu, penyidik hanya meminta Slamet untuk mengambil sampel dari sejumlah organ Mirna seperti dari empedu, hati, dan urin. Sementara itu, kuasa hakim Jessica Wongso, Otto Hasibuan, tak terima jika kliennya dijerat dengan pasal pembunuhan, tapi nyatanya jenazah korban tidak pernah diautopsi. Bahkan dalam nota pembelaan, Otto membocorkan bahwa ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, menyetujui jika jenazah putrinya diautopsi. Menurut dia, tanpa dilakukan autopsi, meskinya kejahatan kriminal Jessica secara otomatis tidak terbukti. Otto Hasibuan sempat menghadirkan Beng Beng Ong, seorang ahli patologi forensik dari Australia, untuk mengungkap terjadinya kematian pada seseorang akibat sianida. Dalam kesaksiannya, Beng Beng Ong menyebut kematian Mirna bukan karena racun sianida. Namun, alih-alih dapat menyampaikan pendapatnya dengan jelas, kehadiran Beng Beng Ong di persidangan tak bisa berlangsung lama karena pihak jaksa penuntut menemukan adanya pelanggaran imigrasi. Beng Beng Ong menjadi saksi di pengadilan dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Dia kemudian dideportasi dan dicekal ke Indonesia selama 6 bulan. Di momen itulah,
Otto meyakini bahwa pihaknya akan kalah. Sejak saat itu, saya sudah melihat sudah tidak mungkin untuk menang. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ucap Otto. Kejanggalan lain adalah ketika ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, marah-marah ketika ada seorang ahli yang menyatakan ciri-ciri orang meninggal akibat racun sianida adalah jenazah berwarna merah ceri. Sementara jenazah Mirna Salihin ketika itu berwarna biru sehingga tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Edi Darmawan yang marah pun langsung berusaha menunjukkan bukti baru bahwa jenazah putrinya berwarna merah ceri. Pihak Jessica merasa janggal ketika melihat barang bukti dan keterangan yang muncul saat sidang. Berbagai pernyataan ahli dari pengacara maupun JPU dalam kasus kopi sianida kerap berseberangan, termasuk soal barang bukti yang dibawa JPU ke persidangan. Salah satunya adalah barang bukti kopi bersianida. Hingga di ujung persidangan, JPU tak dapat memastikan apakah botol kopi yang ditunjukkan di persidangan benar-benar berisi sianida atau bukan. Kejanggalan ini terjadi karena barang bukti kopi bersianida sudah dipegang oleh banyak orang. Menurut keterangan bartender Cafe Olivier, Yohanes, dia mengaku menuang sisa kopi Mirna dalam botol air mineral yang terbuat dari kaca. Dia melakukan hal itu usai diminta manajer bar Cafe Olivier, Devi Siagan, untuk memindahkan kopi tersebut. Otto meragukan keaslian kopi dalam botol yang menjadi barang bukti. Dia curiga kopi bukan berasal dari sisa kopi beracun yang diminum Mirna. Perubahan warna kopi dalam botol diduga karena lama penyimpanan sejak peristiwa kematian Mirna terjadi. Meski kopi dalam botol telah berubah warna, Devi meyakini bahwa botol kopi itulah yang dibawa polisi untuk diperiksa di Puslap 4 Polri. Dengan semua kejanggalan yang muncul dari autopsi yang tak pernah benar-benar dilakukan, kadar sianida yang membingungkan, hingga barang bukti yang tak jelas garis waktunya, pertanyaan terbesar muncul. Bagaimana nasib Jessica setelah vonis 20 tahun itu dijatuhkan? Pada awal tahun 2023, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Jessica Kumala Wongso akhirnya dinyatakan bebas bersyarat. Setelah menjalani 7 tahun dari total hukuman 20 tahun penjara, Jessica keluar dari lapas wanita kelas 2A, Tangerang, dan langsung dijemput pihak keluarga. Kabar pembebasan ini kembali membelah opini masyarakat. Sebagian menilai bahwa pembebasan bersyarat ini adalah hal yang normal dan sesuai prosedur bagi narapidana dengan catatan perilaku baik. Namun, sebagian lainnya merasa tidak nyaman karena mereka menilai kasus ini penuh dengan tanda tanya dan kebenaran sebenarnya belum benar-benar datang. Yang menarik, Jessica sendiri tidak pernah mengubah pendiriannya. Sejak awal hingga ia bebas, ia tetap menyatakan bahwa ia tidak bersalah, tidak menaruh racun apapun, dan menjadi korban dari proses hukum yang tidak sepenuhnya bersih. Sementara itu, keluarga Mirna tetap memandang Jessica sebagai pelaku. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, berkali-kali mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak menghapus fakta bahwa putrinya meninggal akibat pembunuhan dan bahwa Jessica menurutnya tetap bertanggung jawab atas peristiwa itu. Dengan dua posisi yang sama-sama keras, Jessica yang mengaku tidak bersalah dan keluarga Mirna yang tetap menuduh, kasus ini kembali naik ke permukaan, seolah tidak pernah benar-benar selesai. Kini, Jessica sudah resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Persidangan sudah berakhir. Tetapi kebenaran mungkin itu masih tersembunyi di balik satu gelas kopi yang sampai hari ini belum pernah benar-benar kita pahami.